Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, syukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kita kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu pergi ke sini, ke masjid ini untuk apa? Untuk apa? Untuk ilmu, menuntut ilmu. Kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Antara arti yang alimnya, orang punya ilmu. Au muta'alliman, atau apa? Orang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Wala takun rabi'an, ya, jangan kamu masuk golongan yang keempat. Apa? Jadi orang alim indah, jadi berilmu indah, mendengar indah, cinta ilmu indah. Orang cedeko kok celaka, kata Nabi. Kok kita harus menahu ilmu? Orang yang tidak punya ilmu, apalagi di zaman sekarang ini, akan tertinggal hidup kita. Kalau subuh beliau ini antara ilmu dengan harta, ibu pilih mana? Jayur. Tidak percaya saya itu. Ya, cerita pertamanya saja ilmu ini, tidak percaya saya. Kalau kita punya harta tetapi tidak punya ilmu, api orang turun. Payah lu menyimpan orang turun, banyak lu ngiri kawale. Tapi kalau awak menahu ilmu, anda salah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah. Ya. Jadi ibu, kalau awak hidup zaman kini kok ndak menahu ilmu pengetahuan, maka kita akan mengalami kesengsaraan. Jadi makanya jangan bosan-bosan, jangan merasa cukup dengan ilmu. Dalam banyak ilmu dan jauh le. Jangan merasa lebih banyak nahu ilmu le. Ya le, kenajo alun sebagai pun dosa menahu. Orang yang lama rasa banyak menahu ilmu, kau ciri-ciri orang yang berilmu itu adalah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Jadi orang berilmu itu rendah hati. Kalau ada orang sombong, tidak berilmu loh. Ya. Jadi cara ciri-ciri orang yang berilmu itu rendah hati. Kamu nanya-nanya diri, ya. Dan orang yang berilmu itu nampak dari tingkah cara kehidupannya. Kalau orang yang berilmu
pola pikirnya rasional. Kalau orang yang tidak berilmu, pola pikirnya emosional. Bapak-bapak dulu, ibu-ibu yang saya hormati, saya pernah dibawa oleh seorang kepala desa di Kampar ini pergi ke kampung dia untuk ceramah Maulid Nabi. Kebetulan bapak kepala desa itu tidak tinggal di situ. Tadi beginang kok gak tinggal Pak Roh. Ibu jadi rumah apa selalu tinggal sesekali tuh. Tibo kami di rumah, duha tibo sekali orang membuat canggung mak. Oh maknya. Wali, tolong selesaikan wali. Kau kalau tidak wali selesai kau kami baca bercandung memang lo enggak. Untung bagak lah wali tu. Orang yang membuat malu tu ni. Nak ada cerita-cerita itu malah kau balik Nabi malah kena bang buaya sekepah. Pelan. Ya itu wali. Kan orang yang kalau orang yang berilmu kan tak macam itu. Membuat canggung raja ala kone. Kalau dia adukan ke apa ala membuat canggung tu. Kan udah hukum tu. Nah dulu untuk murid pergi ke sekolah membuat canggung. Anak di jontik oleh guru. Itu tidak orang tak berilmu tu pola pikirnya emosional. Nantu dia kena bedo. Maka semakin berilmu ibu-ibu, semakin mudah urusan awak. Rumah tangga sini tuju ada ilmunya, ya. Ada masalah kena sampai ke ayah nangkok. Ketikanya konek tu jadi sitong dulu. Ni kau makan sila masuk tanganmu. Orang ayah nang, kadang sesapu dia ayah nang, kadang bodoh gitu. Saya tu cakap datang kau meja kau minta utang masuk rumah utang awak. Kalau nak buat bayi dalam bulan kau, kena kadu ke polisi dia lelang. Babasuh tangan jago kali ini. Lalu hasil itu makanya ibu-ibu kalau ada sesuatu hal yang apa namanya ini yang ada keperluan penting kepada istri suami itu jangan sesuatu pas copek sampai kalau lah sudah makan apa ala mulia nak bercito, ada bercito. Lo citonya kau. Ya, ala mulia nak bercito. Jadi kalau le boleh bercito nak bercito dah. Itu tema maka orang yang berilmu pola pikirnya itu berbeda. Sudah saya pernah masuk kaji ke ibu rumah menghibur ibu-ibu pokok. Mengeliling-eliling. Ada orang datang ke rumah saya. Ini bukan karang-karang, orang datang ke rumah saya. Di laman kok, "Assalamualaikum. Lu mana ya?" Oh, udah jelek, tu cara orang masuk kan. Tekaji orang senang istirahat kan. Kalau bagi pindah. Masuk aja, mana buka pintu masuk aja ya. Dua kali dia ke sopar. Kita duduk. Dan bertanya Buya kah? Oh maaf. Aku dah cerai kau laju punya dan. Awak, lu sempurna masang baju punya lah masuk kan. Kalau lu suruh dia punya marah masuk, masuk. Kalau lu suruh masuk dia masuk. Sudah itu ibu-ibu kalau apa namanya ini ndak berkawan aja masuk ke orang apalagi laki-laki lu di rumah seorangnya bini ndak di rumah lah. Ibu jangan masuk. Pemata undangan nanya ya, undangan mana? Ibunya lagi ulun. Kan masuk dia.
timbul fitnah leh. Adong gadi dah ko masuk ko mabuyar di sako je nya. Padahal mondang pewiri di tu nya. Jadi kalau ndak rumah apa no je masuk sumaro. Kalau laki yang tuju jangan masuk ke rumah orang tu. Kalau laki nak ada rumah roh. Kalau laki nak rumah ni asolahnya ya. Tu bedo rumah. Jadi banyak kaji dengan dia pun ibu. Kaji banyak orang tidak mengerti. Balik ke situ orang siapa dan bertanya ke buya apa lah? Bini dan ndak mau babang karena buya. Bau uang aja katanya. Jadi emosi dia buya. Kopi yang pasok borno muangnya ya. Ndak mau babang katanya. Ya punya buya lo kan. Nyot tuo inyo pada dalam buya. Tu bini dulu pada dalam. Tu tidak ciri bini dulu ya. Le boleh rencauin buya. Kayak kok salah jauh mereka suruh dia topinya. Cauin kali. Saya menengok seperti itu, saya hati-hati. Wang lempon anak ngaji, lempon anak wirid gitu. Apa naruh ya? Bini yang lo, bini ini ya benar. Ada tu naik kuang aku ya. Ya, jadi kalau pedusi setua apapun kita dibandingkan dengan suami tetap hormat. Tak boleh tu sampai namu je. Pandailah nak kena aja you cawangnya manggil kan. Kau bayaran kau yang dulu lah ngomong ya. Sudah itu orang yang tadi dah boleh sikap cewek itu laki harus hormat kepada suami. Kodok juga baca kaji kotok gimana kan, maka sok ngaji lah sok lemonya. Kelengko tidak kelemana kurang nahu ilmu dan kerjeko. Kalau nahu ilmu nak apa setang kau deh. Nyetang tu dewa iko bulio iko tidak bulio. Ya, iko bulio iko tidak bulio tang tu dewa. Dia sadar pula iko ciri-ciri yang dapat ilmu. Banyak pengalaman yang posur di tengah masyarakat tu ya. Saya paham saja. Kau ilmu. Ibu yang saya muliakan, kita mulai ngaji ya. Kajiawa soreko menjemput rezeki. Apa kajiawa? Menjemput rezeki. Ya, perahu jadi jawab rezeki punya iya. Kalau jawab datang. Jadi kalau awak dalam apa ini harus ada penjemputannya. Malum lebih ibu maksudnya aku macam. Rezeki itu adalah bahasa Arab, artinya pemberian atau anugerah dari Allah yang bermanfaat. Itu rezeki namanya. Tidak hanya berupa harta benda, tetapi yang lain pun, kesehatan, kesempatan, kehormatan, itu rezeki. Jadi jangan sangka dapat rezeki itu piti enggak. Kesempatan pekomai itu rezeki juga. Aduh orang tak sempat dah. Apa nak pergi ngaji nak rezeki nak ilmu kan. Maka rezeki itu adalah anugerah dari Allah yang bermanfaat. Itu rezeki. Tidak hanya berupa harta saja, tetapi juga berupa non materi. Jadi kita itu namanya pengertian rezeki. Ada 8 macam cara Allah memberikan rezeki. Masuk kaji dulu. Yang pertama
Allah beri rezeki kepada semua orang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang melata pun di dunia ini kecuali Allah yang memberi rezekinya. Biarlah tongkau ndak tongkau bila semayang ndak semayang dibai sodok. Kok zoki yang telah tersedia. Babai sodoma itulah dia Ar-Rahman. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa beza dulu maklan sampai dulu. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Semiliar hadiah. Apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nah, kalau Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Di akhirat itu tidak susah doang nape Ar-Rahim orang bertakwa aja nape Ar-Rahim punya. Adalah jauh ke umada Rahman nama buyani. Ada je Rahim namanya itu lain nama orang. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang Allah tidak pilih kasih, semua dapat. Kalau Ar-Rahim itu yang tertentu saja yang dapat. Orang bertakwa saja yang dapat. Kau kapi-kapi di dunia kau nak nape esok dia dari rumah. Nak nape lah. Temo je lah azab soleh. Abinlah dia di dunia kau dulu cara kerja hidupnya dulu. Maka awak dapat rezeki sesodo dibailah. Secara umum diberi rezeki. Itu. Ada rezeki telah tersedia untuk semua orang. Itu tingkatan pertama bayo ada sodo. Cara Allah memberikan rezeki yang kedua dengan usaha. Ya. Jadi kalau awak mau usaha banyak kojo awak banyak lo usaha apa hasil. Wa anna laisal insana illa ma sa'a. Nah ada balasan Allah Ta'ala kecuali sesuai dengan usahanya. Akak kau menanam pisang 2 batang ke 2 hektar. Mana banyak sih? Banyak 2 hektar. Banyak apa kojo, banyak pula lah dapat. Maka kita boleh usaha. Nak dapat rezeki wak mengoke. Mengoke, ayam ni mengoke mak. Ya, subuh ngoke. Tu kami ke boleh ngoke yang boleh. Istri boleh mengekas. Ya mengekas bahasa Indonesia. Berusaha. Sebenarnya ibu-ibu yang punya kewajiban mencari nafkah itu laki-laki atau suami. Orang produksi di rumahnya. Maka orang-orang Arab tu ndak kalu produksi ke do. Tengok dah mama. Orang non Arab aja non kalu dulu nampak awak dia. Orang produksi tu di rumah aja nya. Masak orang lelaki ju. Lanyu orang lelaki ju. Nyosal orang lelaki ju. Produksi je beranak je kojo. Itu dia saudara. Maka ibu-ibu boleh berusaha selama usaha itu tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya. Itu kadang-kadang bahaya produksi ko berusaha dulu pergi manggale jauh-jauh subuh malam baile yo kan beko malam kola pulang jam 2 malam. Jadi mana-mana yang kediri peduli. Itu kalau tidak dulu nak topik dia hilang. Itu masalah kalau produksi wanita karir. Jadi guru pegawai, laki nak bekerja. Amanang kono bekerja. Itu lah timbul masalah le.
Buat dan namponek. Keponek iya. Tu macam-macam kau jodi lule. Terjadilah yang tidak boleh terjadi. Nah, itu dia. Jadi kau dapat itu makanya hadis Nabi mengatakan cela rezeki di dalam kampung sendiri. Jangan sampai laki kita di luar negeri bini di siko. 2 minggu bawa pengantin baru. Laki paile, pemantau le. Bila pulang setahun le. Cuy itu. Nggak masuk setan le. Bawa telepon le. Itu tiap kau. Dulu udah melamar kau nak kamu lo, Pasul terjadilah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Nah, kau tiba laki tak jauh sitan. Laki lu nak dapat tengok jaminan tak apa pula kau jauh situ. Dapat jaminan lebih buruk. Perlu tinggi. Maka usahakan. Di kalau bisa bantu apa-apa tu yang ringan-ringan saja. Yang di negara-negara awak kau jalan. Yang ringan-ringan saja. Tapi kalau karena keterpaksaan ibu-ibu berusaha, ayah anak sakit, tak dapat bekerja le, kami ke bekerja, silakan tak ada masalah. Tapi jaga kehormatan diri. Ada kawan saya cerita, disuruh oleh suaminya menjual diri, mak. Pergi ke hotel lu ya, jam 7 malam di Jakarta. Paje bini ku ajak anak seorang, anak ayah anak siapa tukang mengasuh rumah, antarkanlah istrinya tadi ke hotel untuk melayani laki-laki hidung belang, tapi piti 1 juta semalam, tapi melayani laki-laki lain. Kalau tak topek dan cedera itu, tuntutlah suaminya ke pengadilan untuk bercerailah. Luno dituin dah. Ini banyak lundusi kok menuntut laki cowok. Kalau dek laki kau pasif, boleh nuntut cerai perempuan itu. Tapi kalau dek payah-payah duitnya, dek miskinnya menuntut, kan ada terjadi mah. Sebelum lulus P3K dulu laki ko tinolong, kuliah laki ko menolong, mugay bahan mapo ko laki ko, lah diangkit jadi pegawai P3K, cawin laki dulu kau jangan cerai kau mak ya, itu jangankan masuk surga, bau surga pun tak dapat. Jadi boleh menuntut suami itu cerai kalau alasannya tepat. Gilo bomo atau penamoko narkoba atau pembunuhan terlibat kriminal segala macam atau ndamu semayang do nomor 2 aduk ke agama kodo dak apa ko ja enak lecik jual do dah tu boleh. Tapi kalau dek keadaan ekonominya papaya duit aja ditunti dulu cenek dulu tahan aja lah menderita itu sama-sama menderita saja, apalagi kalau sakit ya, kalau sakit apa boleh kan. Kok kita bully ibu-ibu kok pokoknya ya, tapi jaga kehormatan diri. Kalau cenderung dapat piti banyak tapi menjual diri suruh lelaki lo tidak boleh. Atau menjual obat-obat terlarang, tidak boleh. Ya, jadi kita mendapat rezeki kalau lemang oke. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, fantasiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Mengalir, pela mengalir. Mana petani lah. Ibu, saya suka petani itu. Petaniku adalah
apa namanya ini pekerjaan yang paling disenangi oleh Rasulullah. Petani cik, berdagang cik. Cuma dong kalau ke kebun kojo ibu, tadi saya pergi tadi sebentar saja, 10 menit sampai 10 menit lah. Kalau saya pergi ke kebun tuh melakukan keringat, mengeluarkan keringat, kojo apa namanya? Masak super mie. Iya, nyelewur di bawah sawit itu saya tukang masaknya. Istri saya yang bekerja. Yang menebas-nebas ringan aja cuma, enggak nebas ringan saja. Ala masak ngomailannya dah. Nah, itu. Jadi nyelewur kojo. Kalau kita bekojo tapi asih. Ama-ama boleh ada tobek-tobek kosong, tanam itu apa namanya itu tanam jalan-jalan apa namanya kangkung ya. Aduh orang kota Kembaur mak limo tobe agiko dua sut kolong panen tiap hari kangkung sudah dipanen tumbuh le balik pucuk le balik maka kalau dia bumong kiwa mana pi ya, kalau pamanlinya piti nak banyak, makan nak lama, tapi awak penyonggan pamanli. Ini bagi awak kok, kalau sehat lah badannya, banyak kau jodoh nak ni buat. Amak membuat kue, umpama buat kue yang paling lama. Dah ada mah. Kalau kat awak apa ciri khas makanan kena boli juga? Sate je lah kan, sate kuat je nya. Kenapa orang? Dia selalu mengalih asal berkojo mak ya. Dapat zoki dia awak. Tapi kalau ndak lah, masuk ke level yang ketiga. Kojo nak tolong nak buya. Kenapa dia? Level yang ketiga adalah bekerja dapat usaha abazaki tingkatan yang ketiga karena bersyukur. Allah baik zakinya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambahnya Allah Ta'ala. Bersyukur. Bapa cara bersyukurnya itu banyak berbagi kepada orang lain. Dulu ada citong ke ibu ya, tapi ulang balik citong. Nih mungkin Buya kita ya di sini sudah pernah juga menceritakan. Seorang suami dan seorang istri mohon kepada Nabi Musa, kami golpone jadi yang miskin ke Musa. Mohonlah kalau Ta'ala supaya bomba nasi kami menjadi orang kaya kami Musa. Yalah, ya Allah, bulan bin bulan nak minta kepada Engkau ya Allah supaya menjadi orang kaya. Allah jawab langsung. Sampaikan Musa kepada orang itu, saya kasih dia kaya setahun. Sudah itu balik miskin balik. Mukanya setahun kayu miskinnya mukanya. Dan namanya nginyam lo kayu aja. Biar setahun lo. Dapat lah mah. Soldo toko di siko banyak, setiap kampung menabuh tompe usahanya mak. Toko bertingkat semacam mallnya lah di kampung-kampung tu kan, Indomaretnya lah seperti itu lagi. Apa yang terjadi? Babu sawara lah gambar dua kali. Deh, selama awaknya di miskin dulu nak pona-pona awak dah bersedekah. Kini awak buatlah setiap kampung kau toko khusus gratis. Nak makan berdiri gratis lah. Toko khusus gratis untuk orang-orang kampung ini, orang-orang miskin, orang-orang yang apalah yang payah hidupnya dikasih. Jelas pak? Setiap kampung berbuat mah. Bagi pere, minyak pere, ikan pere, sesuatu kebutuhan pokok pere. Setiap orang ngambil berdoa. Ya Allah, panjang, ya Allah, balik dari Allah. Kata orang-orang miskin tadi, lah sampai setahun
bertambah banyak apa usaha cukup mak, tak pernah kurang dah. Tambah beyeyo. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, apa cara kemarin engkau katakan bahwa negara uang kau setahun jatahnya, kini dah lebih setahun. Bagaimana saya mau mengambil nikmat itu? Dia selalu bersyukur. Inyo pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan. Inyo bantu hambaku yang lain. Sampaikan kepadanya itu siapa? Uang jangkau. Dia akan kaya selama-lamanya. Kalau dalam bahasa Arab mah khalidina fiha abada. Dah lagi mak selama-lamanya di orang kaya. Ya apa? Orang kaya yang pandai bersyukur. Kalau orang kaya pandai bersyukur, selalu dia menolong orang. Ya, jadi bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambah rezeki itu kalian, kata Allah Ta'ala. Wala in kafartum, kalau kamu tidak pandai, atemula azab kalian untuk kalian. Azab dari kalian, kata Allah Ta'ala. Nah itu nang keberapa cak rumah? Nang ketiga. Alah ada bertanya. Mulia di luar judulnya boleh? Bicara Allah Ta'ala memberi rezeki yang ketiga. Allah beri rezeki kalau awak pandai bersyukur. Yang keempat, cara Allah memberi rezeki yang keempat adalah dengan taat, dengan bertakwa. Orang yang bertakwa tak perlu nyobiayo kejora, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Tuti citur dulu juga. Lapan lagi citur engkau. Kamu ulang kaji atau itu? Imam Syafi'i baguru kepada Imam Malik. Nah, nyompe mazhab koma ya. Nentu sekali Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Sudah Imam Hanafi, Imam Malik. Sudah Imam Malik, Imam Syafi'i. Sudah Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Syafi'i baguru ke Imam Malik. Jadi awak Muhammadiyah kok Imam Hanafi ya kok. Hanafi cenderung pendapatnya yang dipakai. Kalau orang NU kepada ke Imam Syafi'i. Ya. Belajar bagi gurunya. Apanya Imam Malik kok? Ya bayar lo kau jual le Syafi'i. Tawakal aja lah. Kau jual le. Zaki ketiba je ya. Kalau macam itu ni buya. Tak sesuai kan jin buya dulu dia. Ngah, kita boleh apiknya. Mana lah kami macam itu? Tak ada jalawang, asal tak ada jawang takwa jawang, nape? Kalau macam itu tidak sesuai dah. Kalau ya, kalau lu, mesti. Tiba dulu, imbo dah kerja. Sapi kemai. Tolong kami bekerja, ambil buah anggur, panen buah anggur. Sudah panen buah anggur, kau bayar seplastik dia anggur. Tak pulang dulu sepi, sampai ke guru kau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa le? Tekanan kawan yang ini kaji jago ya. Apa? Ni buya jago. Kalau bekerja, kalau apa dengan adanya bekerja, kau dapat apa? Ni buya kau tak perlu dah. Kau dek bekerja kau lah dengan dan bekerja kau dapat rezeki dia. Kau lah buya tu. Dalam 3 hari kau tak kanang dengan anggur kau sepi. Tak bekerja orang datang yo kau memang termanya. Guru kan lawan kan. Tak ada bekerja orang. Tak ada usahanya. Wanten kau anggur ni. Di kalau orang bertakwa kau mah tu level lu orang taat bono. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah rezeki tidak disangko-sangko. Engkau dulu mulia itu dulu. Tak perlu berisau nama Allah syarat takwa. Jadi kalau sabun gaya anak kau rumah,
Ini Buya cakap kalau nak tolong dah bangun kau juga ya yo dah. Saran ikut dia lah pakai bang. Apa dah takwa. Kenapa punya? Pertama solat berjamaah jen tinggal sekali jua. Qabliyah, ba'diyah, tawi, duha tawi, tahajud tawi, ngaji tawi, zikir tawi, doa tawi. Pak yang salah dulu deh. Jago tinggal ni kemana? Mana lah? Ni pak. Kalau leomu mengojong itu coba lagi abang rumah kok mau mana abang? Mana abang sebut abang mana sebut lah. Jadi kalau nak senang, nak nape macam itu syaratnya taat. Aduh, kamu tanya ke orang? Iya. Nanya Buya cik Buya. Iya. Idi renggona pernah bau bah. Bela dan solusi. Dah ada solusi lain taat je dah. Taat atau takwa. Itu dia jalan keluarnya. Yang semayang di mau katuang macam apa? Kau dok tinggal, kau dok yuni. Liang pernah duha, ndak. Liang pernah tahajud, ndak. Patuitinya liang pernah ngaji, ndak. Patuitinya. Acu coba, kalau malai apa lo kau jo? Lah, nak ramai soki, sampai kau rumah mo, 40 hari tanpa putus. Tahu? 40 hari tanpa putus. Kau beli abad dia roh ha? Jangan tiba-tiba nak pokok-pokok aja, tiba dah masjid ko, jangan duduk aja dulu selain solat. Tahiyatul masjid dulu. Ya, ilmu cakap tu di rumah ada orang kelaki ke bukan tak kelaki je dah berusi. Dulu aja bagai langsung. Tanya Cik Buya, iya. Kalau awak masuk ke masjid tu Buya, waktu ketik tinggalkan komat leh. Semayang qabliyah 2 kojong dulu ya atau salat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau awak semayang subuh bamo kan waktu kan qomat leh. Jadi kojong tahiyatul masjid dulu kojong aja lah salat sunat fajar atau qabliyah cako 2 rakaat sudah terbawa sekali tahiyatul masjidnya. Kok zuhur cene 7 awak kan semayang zuhur leh, amak semayang sunat qabliyah tadi kan. Tapi kalau lama waktu leh, nya dona lama musajid tu mak. Musajid tu lama buat deh, timer iqamat nah tu buatlah tahiyatul masjid dulu. Tapi kalau ndak lama dah, langsung sajalah kepada yang tadi itu. Jadi tabo kali tahiyatul masjid tu kali tu, tabo kali. Nah jadi kalau awak taat, lampai puluh hari suap, ndak ada perubahan no, sabun ke dalam balik suap. Dijamin kau kau rendah hari suami. Kalau lampai puluh hari abang rusuk membuat atau sesama laki bini buat macam itu, lampai puluh hari ndak pernah putus, ndak bau nasib suap dah. Ada ulama yang mengatakan kalau ndak bau barunya ludahi muka sayanya betu bono tu mah ndak je bau nasib dah ludahi muka saya je muka dah belum diludahi tu mama cita ulama cako kalau ndak juga berubah nasibmu ludahi muka saya macam itu tu mah jaminan iku awak taat awak palun boleh awan tu tengok boleh. Iya kan? Iya ya. Ni nampak muka-mukanya. Muka-muka tangan nampak tak? Nampak muka tangan tu. Jadi kalau le bertakwa akan dapat awak zoki yang dah disangkut-sangkut. Ya. Ada satu kampung saya tidak tunjukkan kampungnya. Apa tu zikir apa jual Pak? Manajer perusahaan datang ke kan, bori bergoni-goni kan, bori piti minyak ikan, uyara kau jual tu, baiklah, dikir tahu ni, Pak Ustaz, besok ke Bangkinang ya, antar ke sana ya, saya tunggu di sana. Kami sudah sepakat
untuk melepas Pak Ustaz pergi haji. Kami yang bayarkan. Ibu situ mah comel dia lo buya le dia satpam kecil dia pengemis. Untuk bantu nak meyakinkan. Cakap tidak mau nonjol di kurang apon apa tu lah. Jadi kalau dia mau taat zaki batu-bitubi tiba ke mana? Sayang kalambe, jago tinggi hari, duha nakana. Salam dulu ta'ala kena turun. Ada pertanyaan? Lah, emang mungkin lompat mah tersinggung deh. Hah? Terharu. Jadi ibu, itu syarat cara Allah Ta'ala membezakan kompet. Kalau kelima kompet adalah melalui ketaatan. Yang kelima, cara Allah membezaki awak adalah melalui istighfar. Kalau awak rajin beristighfar, Allah berikan zaki juga ke awak. Ya, baca nanti surat Nuh ayat 10. Nampak rumah jauh rumah jauh rumah kamu. Pakul tustaghfirunya. Sabunlah lewang kau manalu wahai Nabi Nuh. Pastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kalian istighfar, kalian akan diampuni. Yursilis sama alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan dari langit. Iko asbabun nuzul ya. Ada orang bertiga datang ke rumah seorang ulama. Nama ulama tersebut adalah Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumahnya Buya, leh. Dan nak bertanya ke Buya. Apa leh? Pertanyaan ke Buya. Kami lah cecondoi Buya. Bahaya kehidupan. Apa Buya? Istighfar mo. Banyak istighfar, paling kurang 1000 kali sehari. Itu dia Buya, iya. Toleh. Masuk orang saya soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumahnya Buya, leh. Tanya ke Buya, kami dah sekian tahun nak nawana ke Buya. Apalah apanya. Banyak istighfar. 1000 kali sehari paling kurang. Itu dia Buya, iya. Ulang. Yang ketiga, datanglah seorang lain. Assalamualaikum. Buya, di kampung kami tidak turun-turun hujan loh Buya. Paceklik apa Buya? Istighfar di kampung banyak-banyak. 1000 kali istighfar. Apa yang aku bertanya lebih ni Buya lo laki bang. 3 orang nong orang cakap bertanya cakap tak boleh cik jawaban. Ini cina itu ni bertalah. Ya, orang nanam beristighfar kok kami turunkan hujan dari langit. Kami berikan harta yang banyak, kami berikan anak. Kok ada orang nan posankan cerita dulu awakku kok pindah sabun nawawi ke negara ku saya pesankan supaya banyak istighfar. Alhamdulillah orang dulu nawana komber sekali Pak. Tapi syaratnya satu, yakin, rutin. Yakin dan rutin. Kalau tidak yakin, amunya yakin ke dalam agama, ke yakin rutin pontiok. Awak ku kok mak? Buya dan kalau nawu keturunan Buya putih aja banyak-banyaklah istighfar. Ya, banyak-banyaklah istighfar. Tapi tarwi dan yakin. Malah ada juga ulama yang mengatakan yursi sama kau adalah air turun hujan itu simbol. Maka orang yang tidak nawana tu suwo mandi hujan mah. Mandi hujan lagi bini kan lalu nawana cako. Tapi jengkono dek sing dulu langsung dari langit tu kata palu kapor. Kau orang berdua pengai apa orang nawana cako.
Coba diapakan itu, karena itu air hujan itu akan menghidupkan sel-sel yang telah mati sesuai dengan kajinya. Iko kajian ko ndak apa ibu, tapi syaratnya yang tadi yang ndak habis pikir kita adalah yakin doang, yakin indah, salah. Sudah itu anda lo tahu baca orang, sibuk kali, uyanya nyala lelep, pulau nona, nana awal ya kombo ya, alhamdulillah. Syarat itu kan, yakin, rutin. Aduh, yakin. Pernah ada orang yakin hamil minum air minum saya nih. Buya, dia mau pulang air buya udah minum. Bokosa. Nek nak minum air minum dong. Itu lo apa? Tenyu air gitu. Ya. Jadi kita banyak-banyak istighfar. Kapan istighfar itu yang paling baik? Adalah ketika akan masuk waktu subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur hendaklah kamu istighfar. Apa baca istighfar ya? Astagfirullah. Astagfirullah cukup. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim cukup. Atau nambah lagi? Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau yang paling mantap adalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan selanjutnya maka kita banyaklah istighfar, meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa je korok? Yang kelima. Yang keberapa leh? Yang keenam. Cara Allah memberikan rezeki yang keenam melalui pernikahan, menikahlah. Subuh nikah deh. Nanalun. Subuh nikah ya. Menikahlah kata Allah, kata Rasulullah. Ini juga ini bukannya Rasulullah, ayat Al-Quran mengatakan wankihul ayyami minkum wassalihin, nikahkanlah, nikahlah, semua nikahlah ta'ala. Ini sekali lainnya. Tapi orang yang hamba-hambanya yang memenuhi syarat dan yang bisa menikah. Enggak cukup syarat lah pas-pas nikah. Jadi nikah poponya mendatangkan rezeki. Cenderung mampu ayam berkuhan. Kalau sebuah lain dia wabonnya tegending wade kan. Kalau kedua belah, bau seimbang. Jadi kalau kadang-kadang kini banyak terjadi kalau masalah itu. Terjadinya ketika sang istri sudah kematian suami, ya.